KKR kami, selamat datang di ibadah online KKR GBKP Rumbun C Batang Serangan Medan. Oke baik, kakak mau tanya dulu kabar anak KKR. Apa kabar semuanya anak KKR? Iya, luar biasa, puji Tuhan ya. Sehat-sehat dan pastinya kita harus tetap semangat. Walaupun kita masih ibadah secara online, tetapi kita yakin dan percaya bahwasanya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah online kita ini. Oke baik, sebelum kita memulai ibadah KKR kita, kakak mau menghimbau kepada seluruh anak KKR agar mempersiapkan dirinya terlebih dahulu sebelum kita memulai ibadah kita. Harus sudah mandi, sudah sarapan, mempersiapkan Alkitabnya, dan begitu juga mempersiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Oke? Sudah ready semuanya? Oke, baik. Kalau sudah ready semuanya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita satukan hati kita. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Kita satukan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang penuh dengan cinta dan kasih, terima kasih Tuhan buat kasih setia Bapak yang di surga yang senantiasa memberkati kami hingga detik ini. Kami sangat bersyukur sekali ya Tuhan dan sangat berterima kasih banyak. Bapak yang baik, kami akan memulai ibadah KKR kami. Tuhan kiranya yang memberkati ibadah KKR kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga kami boleh melaksanakan ibadah KKR kami ini turut dengan kehendak Bapa yang di surga dan semua dapat berjalan dengan lancar di dalam Tuhan. Bapa juga yang memberkati kami agar kami nantinya boleh mengerti firman yang akan kami dengar dan boleh kami aplikasikan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjadi anak Tuhan Yesus yang baik, anak Tuhan Yesus yang selalu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita angkat lagu pujian kita kepada Tuhan, kita bernyanyi Datanglah ke Baitnya. Semangat semuanya ya, tepuk tangannya. Dengan hati bersuka
adik-adik, untuk memasuki lagu selanjutnya, kita akan bernyanyi yang berjudul Lebih Dari Pemenang. Semuanya bernyanyi dan tepuk tangannya adik-adik, semangat! Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak guru kita, Kak Vera. Kita siapkan hati dan pikiran kita hanya tertuju pada Tuhan. Kita mau bernyanyi firman-Mu Prita bagi kakiku. Terang bagi jalan
Baiklah adik-adik di rumah, saat ini tiba waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita, lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat penyertaan-Mu. Hingga saat ini Tuhan kami boleh memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat pujian sembahan kami yang sudah kami naikkan ya Bapa. Biarlah nyanyian sembahan kami Tuhan menyenangkan hati Tuhan saja. Dan saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan melalui kakak guru sekolah minggu kami. Berkati dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah apa yang disampaikannya boleh kami mengerti dan juga senantiasa nama-Mu yang kami permuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Oke adik-adik, semua sudah mempersiapkan Alkitabnya? Sudah? Oke, puji Tuhan. Nah, di depan kakak guru sekarang, kakak guru menyalakan satu buah lilin. Kira-kira ada apa ya? Ada yang tahu adik-adik di rumah? Untuk ulang tahun. Tiup lilin. No, bukan ya. Nah, jadi adik-adik semua, di minggu ini kita memasuki masa-masa Advent. Ya, apa itu Advent ya, kakak guru? Jadi, ya coba lihat, Advent ini merupakan bahasa Latin Adventus yang artinya kedatangan. Ya, dalam konteks Kristen ini merupakan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi adik-adik di minggu pertama Advent ini kita menyalakan satu buah lilin. Lilin ini merupakan tanda atau simbol pengharapan. Jadi lilin pengharapan atau nubuat. Ya adik-adik. Nah mari kita buka Alkitab kita di Yeremia 33 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-16. Ya, Yeremia, perjanjian lama atau baru? Iya, benar sekali, perjanjian lama adik-adik. Mari kita baca bersama Yeremia 33 ayatnya yang ke-14 sampai 16. Judul perikopnya perjanjian dengan keturunan Daud dan keturunan Lewi. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Wow, puji Tuhan. Ya adik-adik, dalam kitab Yeremia ayat yang ke-33 ini merupakan suatu perjanjian adik-adik. Ya, suatu perjanjian ataupun pengharapan bagi Yeremia ya dan bangsa Israel, terutama bangsa Yehuda. Ya, karena pada waktu itu merupakan masa-masa keterpurukan bangsa Israel, khususnya bangsa Yehuda. Kenapa? Karena mereka semua dalam situasi yang sangat memprihatinkan. Ya, dari semua aspek kehidupan mereka, baik itu ekonomi, sosial budaya, psikis, dan psikologi mereka, semuanya mengalami krisis yang sangat luar biasa. Bayangkan adik-adik, mereka dijajah oleh bangsa-bangsa di sekitar mereka. Tetapi para pemimpin mereka tidak memperdulikan akan keadilan dan kebenaran. Bahkan ya melalui Nabi Yeremia, Tuhan juga sudah memperingatkan mereka, ya pemimpinnya, tetapi mereka tidak peduli adik-adik. Ya, jadi Yeremia yang di
ayat 14 sampai 16 ini merupakan pengharapan bagi bangsa Israel. Ya, janji Tuhan. Nah, adik-adik, kalau Tuhan kita Yesus berjanji untuk memberkati kita, wah, tentunya kita akan sangat senang, happy. Bayangkan, Tuhan Yesus berjanji untuk memberikan keadilan dan kebenaran bagi bangsa Israel, terutama bagi bangsa Yehuda secara khusus. Ya, dapat kita lihat ada sukacita. Nah, adik-adik, sama halnya ketika papa mama di rumah barangkali berjanji kepada kita, "Nakku, nanti kalau kamu juara, ku kasih hadiah sama kamu. Apakah mau yuk?" katanya. Nah, ketika janjinya dipenuhi, pastinya kita sebagai anak-anaknya sangat bersuka cita. Kita sangat gembira, ya, akan mendapatkan hadiah dari janji dari orang tua kita. Ini Tuhan Yesus berjanji, ya, kepada bangsa Israel, khususnya Yehuda dalam kitab Yeremia. Ini perjanjian lama. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus, ya, dalam konteks ini sudah menggenapi janjinya. Ya, dia sudah datang, lahir ke dunia sebagai seorang bayi untuk menyelamatkan kita. Semua orang-orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan, adik-adik. Minggu ini, ya, kita mengingat kembali, ya, tentang pengharapan. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal, adik-adik, ya. Biasanya kita udah repot dengan latihan di gereja, ya. Apalagi, ya, banyak sekali yang ingin kita lakukan. Karena kita tahu kita akan memperingati kelahiran juru selamat kita. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, saat ini kita diingatkan kembali apa yang akan kita lakukan ketika kita menantikan janji Tuhan. Janji Tuhan akan datang kembali untuk menyelamatkan kita, orang-orang yang berdosa, datang kedua kalinya. Adik-adik semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, coba renungkan apa yang akan kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan untuk menyambut kedatangannya, menyambut janjinya yang akan digenapinya. Ya, Tuhan Yesus nggak pernah berbohong, adik-adik. Ya, mungkin pernah, ya, di keseharian kita dibohongi, orang berjanji sama kita tetapi nggak ditepati, ya kan? Atau bahkan ada juga adik-adik yang berjanji, mungkin yang berjanji kepada orang tua, kepada saudara, kakak, abang, ya, tetapi nggak ditepati. Sama aja bohong, ya kan? Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah berbohong, adik-adik, ya. Tuhan Yesus kalau sudah berkata Dia akan menyelamatkan kita, itu pasti akan kita selamat. Ya, jadi pegang janji firman Tuhan, ya, bahwa kita akan diselamatkan. Nah, situasi sekarang di mana pandemi, ya, masih menghantui kita, virus corona, banyak hal yang selalu membuat kita khawatir, adik-adik. Masalah perekonomian kita juga sama halnya seperti bangsa Israel, ya, dalam kitab Yeremia ini tadi. Perekonomian, ya, banyak yang terpuruk. Tetapi janji Tuhan, ya, ketika Dia katakan, kita baca sekali lagi, ya, sesungguhnya waktunya akan datang. Ya, demikianlah firman Tuhan, bahwa Aku, Yesus, akan menepati janji yang telah Kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda, katanya. Nah, kita baca juga dalam bacaan remaja di dalam Yohanes 3, adik-adik.
Coba Yohanes 3, kita baca sama-sama ya. Yohanes 3, ayatnya yang ke-16 sampai 17. Nah, adik-adik, kakak guru baca, adik-adik baca di rumah. Ya, Yohanes 3 ayatnya yang ke-16 sampai 17. Beginilah firman Tuhan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Wow, luar biasa. Ya, di ayat yang ke-16-nya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow, puji Tuhan, luar biasa sekali firman Tuhan ya adik-adik ya. Ya, Tuhan berjanji, ya dalam janjinya itu ada pengharapan adik-adik. Pengharapan sama seperti lilin ini tadi, simbol pengharapan. Ya, kenapa? Karena lilin ini bisa menerangi satu ruangan ketika mati lampu misalnya. Ya, pasti kalau di rumah sendirian mati lampu tentunya adik-adik ketakutan. Wah, gak bisa melakukan apa-apa. Berjalan gak bisa, ya kan? Memandang sekeliling juga susah. Tetapi ketika orang tua kita datang menghidupkan lilin, wah, kita bersuka cita. Ada cahaya, ada pengharapan. Nah, mari adik-adik kembali kakak guru ingatkan apa yang akan kita lakukan. Komitmen kita menanti kedatangannya Tuhan. Contohnya kita bisa melakukan apa? Ya, rajin sekolah minggu. Ya, terus rajin berdoa. Adik-adik juga di rumah rajin ikut saat teduh. Ya, banyak hal yang bisa kita lakukan. Hormat sama orang tua, rajin belajar. Mengikuti pembelajaran dengan serius itu merupakan suatu komitmen juga. Melakukan segala sesuatu dengan benar. Ya, janji Tuhan kita aminkan adik-adik. Tuhan akan datang segera. Mari kita persiapkan diri kita. Kita benahi diri kita. Karena ada sukacita yang nantikan kita. Haleluya. Terima kasih. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, di mana minggu Advent pertama ini kami diingatkan kembali untuk senantiasa berpengharapan hanya kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih adik-adik. Sekarang kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan dan sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi dengan apa akan kubalas. Semuanya bernyanyi dan tepuk tangannya. Setia
Baik adik-adik, saat ini kita akan berdoa untuk persembahan kita dan selanjutnya doa syafaat dan doa penutup. Mari kembali kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Berkatilah persembahan kami ini Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, saat ini kami mau menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pulihkan bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah menjadi bangsa yang sehat, bangsa yang kuat. Terbebas dari virus corona Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terkhusus Tuhan buat kota Medan tempat kami saat ini berada. Engkau berkati kota Medan ya Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja kami, GBKP Batang Serangan, dan juga gereja-gereja yang lain. Engkau memberkati di setiap pelayanan ya Tuhan dalam melakukan ibadah. Tuhan yang berkati, nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan juga Tuhan kami mengangkat doa kami buat KAKR GBKP Batang Serangan. Adik-adik kami, berkati mereka semua Tuhan. Dalam persekolahan mereka, Tuhan yang memberkati. Tuhan yang memampukan mereka untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Berkati juga tumbuh kembang mereka Tuhan. Biarlah mereka bertumbuh, berkembang di dalam Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan. Terima kasih Bapa. Berkati juga orang tua kami Tuhan. Dalam setiap pekerjaan mereka, aktivitas mereka, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan yang membuat berhasil. Dan segala kebutuhan, keperluan anak-anak sekolah minggu boleh tercukupkan dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami juga mengingat Tuhan guru kami dari Diego yang saat ini dalam masa pemulihan. Tuhan yang berkati pulihkan dia dengan sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga tak henti-hentinya Tuhan mendoakan ya Bapa bagi semua adik-adik yang mempersiapkan tarian untuk perayaan Natal kami virtual. Tuhan Kau memberkati anak-anak kami yang mempersiapkan tarian mereka. Guru-guru, orang tua, semua Tuhan berkati dalam mempersiapkan Natal virtual Tuhan. Terpuji termulialah Engkau ya Bapa. Di atas segalanya kami mohon ampun Tuhan. Atas segala kesalahan kami. Biarlah kami senantiasa berpengharapan di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sepanjang minggu ini kembali kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita berdoa seperti Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih
Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak guru kita, Kakak Vera. Bagaimana cerita firman Tuhannya? Sangat menguatkan kan? Oke, baik. Sekarang kita mau memasuki ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita pada minggu ini diambil dari Yohanes pasal 3 ayat 17. Yohanes pasal 3 ayat 17 yang isinya, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan menyelamatkannya oleh Dia. Jadi kakak mau himbau kepada seluruh anak KKR agar memvideokan ayat hafalannya dan dikirimkan ke WhatsApp grup KKR GBKP Runggun Batang Serangan. Oke anak KKR semuanya, tetap semangat ya. Tetap andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai di sini ibadah online KKR kita. Sampai ketemu di ibadah online KKR selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur, dan tetap andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye.